Hai guys, jadi di sini kita dari kelompok 5 akan ngejelasin tentang materi peluang yang ada di kelas 10. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama anggotanya. Di sini ada XIU 5, Putri Kamelia, Michael Delvianto, dan Jovito Putalando. Nah, di sini materi yang akan kita bahas, yang pertama, distribusi peluang yang meliputi percobaan dan kejadian dan peluang kejadian. Yang kedua, peluang kejadian majemuk yang meliputi peluang dua kejadian saling lepas dan peluang dua kejadian yang tidak saling lepas. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih peluang itu? Jadi, peluang itu adalah pada umumnya berarti kesempatan. Namun, pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau mungkin muncul dalam satu peristiwa. Peluang berdasarkan kejadiannya dibagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang atau kejadian suatu percobaan dan peluang kejadian majemuk. Di sini, Iksi akan menjelaskan tentang distribusi peluang. Jadi kan di distribusi peluang itu ada 3 ya. Saya akan membahas yang pertama, yaitu percobaan dan kejadian. Nah, percobaan itu apa sih? Percobaan itu merupakan proses yang menghasilkan data. Jadi, bentuk-bentuk percobaan itu bisa antara lain pelemparan sekeping uang logam, pelemparan sebuah dadu, pelemparan 2 keping logam, dan pelemparan 2 buah dadu. Sebagai contoh, aku mau lempar koin 500 perak. Nah, ternyata aku dapetnya 500 perak nih. Nah, yang kedua itu ada ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Misalnya pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh ruang sampel yaitu A dan G, dengan A sebagai sisi angka dan G sisi gambar. Yang ketiga tuh ada titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Jadi banyaknya titik sampel suatu ruang sampel itu dinyatakan dengan NS. Misalnya pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh titik sampel yaitu A dan G. Jadi NS-nya itu ada 2, si A dan G. Keempat ada kejadian. Kejadian itu apa sih? Jadi kejadian di ruang itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalnya pada pelemparan sekeping uang logam itu diperoleh salah satu kejadian. Nah, itu disebutnya A. Jadi A sama dengan kejadian yang muncul koin sisi angka. Yang kedua ada peluang kejadian. Di sini saya akan memberikan contoh peluang suatu kejadian. Misalkan A merupakan suatu kejadian dan S merupakan ruang sampel. Peluang kejadian A didefinisikan sebagai rumus berikut. PA sama dengan NA dibagi NS, yaitu peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S. Contoh soalnya yaitu sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Nah, di sini untuk menjawab pertanyaannya, kita harus menulis dulu apa aja yang udah diketahui. Di sini ada banyak titik sampel atau NS, yaitu 5 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Dan banyaknya titik sampel kelereng merah adalah 3 atau NA adalah 3. Nah, di sini kita masukin ke rumusnya yaitu PA sama dengan NA dibagi NS. Kita masukin 3 dibagi 12. Nah, di sini masih bisa kita kecilin jadi 1/4. Nah, kalau di sini udah mentok, jadi hasilnya peluang terambilnya kelereng merah adalah 1/4. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai peluang komplement suatu kejadian. Misalkan A aksen merupakan komplement atau bukan kejadian A. Peluang kejadian A dapat ditulis sebagai PA dan dirumuskan menjadi PA aksen sama dengan 1 dikurang PA yang artinya komplement atau bukan kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Sebagai contoh soal, di sini ada 20 kartu yang diberi angka 1
2, 3, sampai 20. Kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu bukan angka prima. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan berikut, kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, ruang sampelnya itu atau S adalah 1, 2, 3 sampai dengan 20. Maka di sini NS-nya adalah 20. Lalu yang diketahui itu kejadian terambilnya kartu prima. Kejadiannya itu sama dengan NA. Kita tulis di sini yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, di sini kan ada 8 ya. Jadi NA-nya itu 8. Lalu peluang terambilnya kartu prima. Kita masukkan ke rumus. Di sini PA sama dengan NA dibagi NS. Kita masukkan 8 dibagi 20 sama dengan 2/5. Nah, di sini kan ditanya komplement. Kelompok komplement atau yang bukan terambilnya kartu prima. Di sini rumusnya itu PA sama dengan 1 dikurang PA. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui PA-nya tadi, langsung masukkan aja 1 kurang 2/5. Nah, dapat dikalikan 5 dikali 1, 5 dikurang 2 jadinya 3, jadinya 3/5. Jadi peluang terambilnya kartu bukan prima adalah 3/5. Dan yang terakhir dari peluang kejadian ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah kejadian A yang merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Rumusnya adalah FA sama dengan N dikali PA, yaitu frekuensi harapan sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang kejadian A. Sebagai contoh soal, 3 mata uang setimbang dilempar sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul paling sedikit satu gambar adalah A70, B60, C40, D30, dan E20. Di sini, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, kita tulis dulu yang diketahui. NS adalah 3 karena koin yang dilemparkan adalah 3 buah. Lalu percobaan yang dilakukan atau N dengan 80 kali. Lalu NA atau mata uang yang kemungkinan akan muncul yaitu AAA, AAG, AGG, dan GGG, yaitu 4. Jadi PA-nya atau peluangnya di sini adalah 3/4. Nah, di sini karena yang ditanya frekuensi, kita masukkan rumus frekuensi. Frekuensi itu FH sama dengan N dikali PA. Karena kita sudah tahu PA-nya di sini adalah 3/4, kita masukkan saja N-nya itu 80 dikali 3/4. Di sini 80 bagi 4 20, 20 kali 3 yaitu 60. Jadi yang dihasilkan itu peluangnya 60 atau B, pilihan B. Dan untuk materi selanjutnya yaitu peluang kejadian majemuk akan dijelaskan oleh Michael dan juga Jovito. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peluang 2 kejadian sayang lepas. Contohnya di sini, misalkan A dan B adalah 2 kejadian yang berada dalam ruang sampel S. 2 kejadian A dan B dikatakan sayang lepas jika kejadian A dan B tidak terjadi secara bersama-sama. Jadi rumus untuk mencari peluang 2 kejadian sayang lepas adalah P dalam kurung A atau B sama dengan
PA plus PB. PA itu peluang kejadian A, PB itu peluang kejadian B, P dalam kurung A atau B itu adalah peluang kejadian A atau B. Jadi contoh soalnya di sini sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Tentukan peluang munculnya mata dadu 4 dan gambar pada uang logam. Ini pembahasannya, tulis dulu kita NS-nya. NS dadu kan itu 6 ya. 1 2 3 4 5 6. NS itu A dengan peluang maksudnya kejadian munculnya mata dadu 4. Karena ini kan A nya 1 ya, ini A nya 1 berarti NA nya dengan 1, maksudnya A nya 4, NA nya 1 kan. Terus kita cari PA. PA rumusnya NA per NS, tinggal masukin 1/6. Habis itu di sini ada NS nya logam. NS logam itu kan 2, cuman A sama G. Tulis K di atas, B sama dengan kejadian munculnya gambar pada uang logam. B nya berarti kan cuman B nya tuh G, gambar kan, berarti MB nya 1. Tinggal masukin rumusnya PB dengan NB per NS 1/2. Habis itu kita masukin rumusnya P sama dengan A gabungan B, terus tinggal A ditambah sama P sama dengan 1/6 ditambah 1/2. Ini karena penyebutnya masih beda, disamain dulu jadi 6, ini tetap 1, ini tambah 3 dan 4/6. Ini masih bisa dibagi 2, jadi 2/3. Peluang dua kejadian tidak saling lepas, yaitu kejadian A dan B adalah dua kejadian dalam ruang sampel yang terjadi secara bersama-sama. Dapat dinyatakan dalam rumus peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Nah, contoh soalnya seperti dari 60 siswa diketahui terdapat 30 siswa menyukai mata pelajaran ekonomi, sedangkan 35 siswa menyukai mata pelajaran geografi dan 7 siswa menyukai keduanya. Jika 7 siswa dipilih secara acak, maka peluang siswa suka mata pelajaran ekonomi dan geografi adalah: pertama-tama kita tentuin dulu banyaknya anggota S, yaitu 60. Nah, selanjutnya kita tentukan banyaknya anggota A. Dan A sama dengan ekonomi tadi, yaitu 30. Nah, kita tentukan rumus peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S, yaitu 30/60. Nah, sekarang kita menentukan peluang kejadian B, yaitu geografi. Nah, geografi tadi itu 35. Kita langsung aja cari peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota S, yaitu 35/60. Itu sekarang kita menentukan siswa yang menyukai keduanya, yaitu ekonomi dan geografi. Itu peluang kejadian A dan B adalah 7. Nah, kita masukin rumus kejadian 2 tidak saling lepas, yaitu peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Kita tinggal masukin tadi peluang kejadian A nya itu yaitu 30 tambah peluang kejadian B nya 35 dikurang peluang kejadian A dan B yaitu 7/60. Itu hasilnya 58/60. Kita kecilin bagi 2/2 jadi 29/30. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching.